Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, itu tadi contoh bagaimana media pembelajaran yang dibuat menggunakan EasySketch Pro versi 3.0. Nah, bagaimana cara membuat media pembelajaran? Pertama, tentunya kita harus sudah menginstal dulu aplikasi EasySketch. Nah, ini seperti ini, sudah terinstall. Bagi sahabat edukasi yang belum memiliki aplikasi EasySketch, silakan tuliskan komentar di kolom komentar, kemudian masukkan email di kolom komentar, nanti saya kirimkan aplikasinya melalui email. Spirit Edukasi bisa follow di Facebook Spirit Edukasi dan juga melalui Twitter @saifulfadil. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe melalui channel Spirit Edukasi. Saya ucapkan terima kasih untuk subscribe-nya. Dan sekiranya ini bermanfaat, silakan berikan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan membujikan loncengnya agar selalu update dengan konten-konten menarik berikutnya. Tuliskan. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Pertama, kita buka dulu EasySketch-nya. Nah, di sini ketika Bapak dan Ibu menginstal aplikasi ini, maka diminta untuk memasukkan email. Masukkan saja email seperti biasa, kemudian masukkan autocode-nya. Autocode ini bebas Bapak dan Ibu, berapapun, mau pakai angka maupun pakai huruf silahkan, jumlahnya pun tidak terbatas, silahkan. Kemudian jangan lupa untuk keep me in, ini di checklist. Nah, apabila nanti sudah terinstall, maka ketika masuk akan tampil seperti ini, langsung tinggal klik OK saja. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini sudah ada di lembar kerja EasySketch. EasySketch ini mirip dengan Sparkle, tetapi ini lebih mudah dan lebih simpel digunakan, dan banyak variasi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu menu-menu yang ada di EasySketch ini. Yang pertama, di sini ada menu New Project. Ini adalah ketika kita ingin membuat project baru. Kemudian ada Open Project ketika kita ingin membuka project yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini ada Save Project, kemudian ada Save as Project, kemudian ada New Slide. Nah, New Slide ini untuk menambah slide. Nah, ini kan slide 1, kemudian kalau kita ingin menambah tinggal klik, nah baru masuk slide 2. Kemudian ini image. Image ini adalah untuk menampilkan gambar, baik gambar dari EasySketch sendiri ataupun gambar yang ada di drive kita. Kemudian teks ini adalah untuk menulis huruf atau teks ini untuk menulis huruf yang kita butuhkan dalam mengisi konten-konten pembelajaran. Kemudian video ini juga bisa di insert kepada halaman kerja ini, video baik yang dimiliki oleh EasySketch sendiri maupun video yang ada di drive kita. Musik pun begitu, ini adalah background yang bisa dipadukan dengan teks yang ada di lembar kerja kita, baik musik atau background yang ada bawaan dari EasySketch maupun background yang ada di drive kita. Kemudian voice over ini adalah untuk rekaman audio apabila kita ingin merekam. Nah, ini menggunakan voice over. Kemudian ada background ini adalah digunakan untuk membackground daripada lembar kerja ini, ya. Bisa menggunakan background ini atau dalam keadaan polos seperti ini, seperti biasa. Kemudian di sini ada menu hand ini adalah macam-macam tampilan tangan menulis di lembar kerja nantinya. Kemudian ada preview. Nah, preview ini adalah untuk melihat hasil project kita. Kemudian ada export, yaitu untuk mengekspor hasil kerja kita dari project EasySketch ke MP4. Kemudian di sini ada menu setting ini adalah untuk pengaturan. Nah, pengaturan kanvas kerja kita, baik menggunakan 640 x 480 maupun yang 12870 atau 1920 x 1080. Nah, ini menggunakan menu setting. Baik Bapak dan sekalian, kita akan mulai. Pertama masuk ke slide 1. Nah, di slide 1 ini apa yang akan kita gunakan atau apa dulu yang akan kita kerjakan? Pertama, tentunya kita akan menyiapkan dulu background. Bagaimana caranya? Klik background. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ada background yang 1280 x 720 dan 640 80. Ini lebih kepada ukuran. Terserah Bapak dan Ibu mau menggunakan yang besar, yang sedang ataupun yang kecil. Nah, saya akan menggunakan yang ukuran 1280 720 yang ini. Kemudian di sini Bapak dan Ibu ada banyak pilihan. Ini pilihan yang disediakan oleh EasySketch, boleh memilih apa saja, atau kalau misalkan kita memiliki background tersendiri tinggal klik browse. Kemudian kita mencari background yang kita punya di laptop kita atau di drive kita.
Nah, tapi di sini saya akan menggunakan yang ada di sini. Nah, saya akan menggunakan yang ini. Ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ini kan terlalu melebar. Kemudian diatur di setting. Klik setting, kemudian pilih yang ukuran 1920 misalkan. Nah, ini jadi ada di tengah-tengah. Baik, Bapak dan Ibu. Ini lembar kerja atau kanvas ini sudah terbentuk. Kemudian apa yang selanjutnya kita lakukan yaitu memuat konten pembelajaran. Ini contoh saja. Pertama, klik teks ini. Kemudian kita masukkan judul mata pelajarannya atau apapun. Misalkan kita mau membuat konten apapun di sini. Nah, misalkan dibuat di sini. Nah, misalkan saya memberikan judul tema atau tema mata pelajaran perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini tinggal klik OK. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kan hurufnya masih keluar dari kanvas. Ini tinggal diklik 2 kali, kemudian bisa di drag ke atas, kemudian kita atur dengan cara diseret seperti ini. Ya. Nah, diseret seperti ini. Nah, untuk pengaturan center, ini bisa diatur di sini. Ini tinggal diklik kanan, kemudian edit lagi. Nah, di sini kita masukkan center, ya. Lalu klik OK. Nah, ini tinggal langsung dikecilkan. Nah, ininya di Indonesianya misalkan kita turunkan, masuk ke edit. Pokoknya masuk ketika kita mau mengedit tulisan, masuk di bagian edit ya, Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Baik, kita kecilkan lagi, dorong seperti ini. Ini misalkan kalau kurang lurus, tinggal di pengaturannya di sini. Pengaturannya di bagian ini, tinggal dihidupkan. Ini kalau seperti ini tidak bisa Bapak dan Ibu. Jadi harus diklik 2 kali sampai ini menyala berwarna ungu. Kemudian ada 4 titik pojok ini untuk pengaturan memperbesar, memperkecil maupun mengatur posisi. Oke, itu satu sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita ketika ingin menambahkan teks lagi sama caranya, tinggal klik teks, kemudian di sini masukkan kontennya yang kita inginkan. Misalkan di sini mata pelajaran sejarah Indonesia. Ini misalkan contoh saja Bapak dan Ibu, kemudian ini diatur. Nah, kemudian klik OK. Kemudian klik 2 kali seperti biasa, kemudian ini nah, seperti ini. Ini terserah Bapak dan Ibu untuk kontennya ya. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu, ini sudah jadi satu lembar, satu page halaman untuk ini. Kemudian apabila kita ingin menulis ke konten berikutnya, nah ini tinggal masuk ke slide 2. Nah, di sini. Ini juga sama caranya seperti tadi. Nah, saya tidak akan panjang membuat konten, tapi ini hanya contoh saja. Langsung saja misalkan saya akhiri di sini dengan sampai nah, ini bisa di kecil besar di sini ya. Nah, oke, klik OK. Nah, ini klik 2 kali, naikkan ke atas, kemudian kita oke. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk slide-slide berikutnya sama caranya. Baik Bapak dan Ibu, itu untuk memasukkan teks. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana cara memasukkan musik. Nah, musik ini tinggal diklik saja, misalkan. Nah, ini tinggal diklik, kemudian kalau kita ingin mendengarkan dulu boleh di play di sini. Nah, kan atau mau misalkan ada pilihan di sini juga banyak pilihan. Nah, kita bisa coba satu-satu. Oke, kalau misalkan ini dirasa cocok, tinggal klik add. Nah, ini sudah masuk. Baik, ini udah masuk musiknya. Kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya mungkin yang lebih ini, nah ini kalau mau menggunakan voice over ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan menggunakan record. Ini tinggal direkod. Nah, ini tinggal kita bicara saja langsung. Ini otomatis ke record ya. Kemudian di add kalau sudah. Oke, tapi saya tidak menggunakan ini, tapi menggunakan music saja. Ini saya cancel aja. Bagaimana cara memasukkan image misalkan? Nah, ini image bisa digunakan. Misalkan saya memasukkan slide baru. Di sini new slide. Ini 2 misalkan. Ini saya memasukkan slide, tapi ininya kan di bawah Bapak dan Ibu. Bagaimana cara supaya ini naik ke atas? Nah, ini tinggal diklik kanan, kemudian di sini ada order down, ya, order down. Maka otomatis dia akan ke bawah.
Nah, ini kanvasnya yang kosong. Nah, bagaimana cara memasukkan image? Tinggal klik image, kemudian kita cari di sini. Bapak yang banyak sekali image pendukung di sini, ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kita tentunya. Atau misalkan kalau kita mau mencari atau menggunakan image sendiri, maka gunakan yang load from PC yang ini. Nah, ini klik, kemudian klik browse, kemudian kita cari di drive kita, ya. Tapi saya akan coba masukkan yang ada di sini saja. Misalkan, nah ini, misalkan ini saya masukkan, ini klik, nah kemudian masuk ke sini, ini di 2 kali, kemudian ini bisa diatur sedemikian rupa. Nah, bisa dimasukkan di sini ya, Bapak dan Ibu, terserah enaknya seperti apa misalkan. Nah, ini posisikan saja. Oke, kemudian ini image sudah masuk. Untuk video juga sama Bapak dan Ibu ini. Nah, ini bisa kita masukkan add video ya, add video dari, kalau video ini dari video kita, tinggal klik saja. Misalkan kalau ada video silahkan. Apabila kita mau menggunakan color atau warna dari kanvas, nah caranya begini, masuk ke setting, kemudian nah di sini ini kan background defaultnya ada warna putih. Nah, apabila kita ingin menggunakan warna lain, misalkan warna hitam misalkan, nah ini bisa tinggal diklik saja. Ya, ini di save. Oke. Nah, otomatis ini masuk warna hitam ke sini ya, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kita coba review. Nah, ini. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita merubah warna dari tulisan? Nah, ini bisa dirubah sesuai dengan selera tentunya. Ini tinggal diklik. Kemudian klik kanan edit. Nah, di sini ada sampel color. Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk mengganti. Misalkan kita ganti dengan warna biru misalkan. Nah, ini diklik kemudian oke. Nah, ini sudah langsung berubah warnanya. Itu cara mengganti color tulisan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan melihat di menu tangan ini. Ini adalah jenis-jenis atau karakter yang bisa kita pilih. Ini tinggal diklik. Nah, ini pilihannya banyak Bapak dan Ibu. Jadi tinggal terserah milih yang mana. Kemudian ukurannya, kalau misalkan ada big size, ini tinggal diklik, ukuran besar atau small. Kemudian ada juga menggunakan drag hand. Nah, ini menggunakan drag hand. Ini kalau misalkan tidak melalui tulisan, tinggal di drag saja gitu kan. Atau kalau mau menggunakan tulisan, tinggal menggunakan yang ini. Nah, ini juga pilihannya masih banyak Bapak dan Ibu di dalam. Nah, ini banyak sekali. Tinggal dipilih kemudian oke. Baik. Nah, selanjutnya selain menggunakan tulisan dan menggunakan drag tangan, juga tulisan ini bisa muncul dengan cara slide. Caranya bagaimana? Ini tinggal diklik 2 kali, kemudian klik kanan, kemudian masuk ke properties. Ya. Properties. Nah, di sini ada namanya draw by hand, kemudian ada drag by hand, atau ada misalkan fade in, drag, draw dan sebagainya, atau none. Kalau milih kita none, maka tadi menggunakan tangan di drag atau menggunakan tulisan. Tapi kalau misalkan menggunakan slide, maka tinggal pilih. Misalkan kita menggunakan yang fade in. Nah, ini. Kemudian pengaturan waktunya di sini ada menggunakan exit time-nya, misalkan menggunakan 0,50 second ya. Stroke dan sebagainya. Ini juga color, warna, terserah. Ini diatur di sedemikian rupa ya Bapak dan Ibu. Ini sama juga dengan pengaturan penulisan. Ini pengaturan kecepatannya di sini. Pengaturan kecepatannya di sini. Baik, kita save. Baik, kita preview. Nah, di sini munculnya tidak dalam bentuk tulisan atau drag tangan, tetapi dia menggunakan slide ya, muncul. Kecuali yang bagian keduanya. Nah, seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan sekalian, ini saya anggap sudah selesai. Terserah sahabat edukasi untuk mengotak-atik. Ini sebetulnya banyak menu-menu yang mungkin bisa kita manfaatkan ya di sini. Hanya itu garis besarnya seperti itu. Terakhir, sebelum kita mengekspor, maka jangan lupa untuk save project. Nah, ini bisa dibuka kapanpun waktunya. Ini tinggal diberi nama, misalkan latihan. Nah, ini project dari Escape kita untuk latihan, tinggal di save. Oke. Kalau sudah, kalau kita ingin menjadikan ini langsung, kalau ini sudah dianggap
tidak ada masalah, sudah beres, maka kita langsung mengekspor untuk dijadikan ke MP4. Caranya bagaimana? Tinggal klik ekspor, ya, ekspor. Kemudian di sini ada pilihan MP4 file, ya, bisa ke MP4 file. Ini tulisannya latihan. Oke, kemudian penyimpanannya kita ingat di mana, kita simpan aja di video, misalkan. Oke, kita save. Ini sedang apa? Merender. Nah, ini sudah lagi prepare video kita, sedang mengekspor. Lama tidaknya ini tergantung banyaknya atau sedikitnya slide kita ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah selesai. Do you want to open it? Oke, kita buka, klik yes. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah jadi dalam bentuk video yang bisa kita langsung share kepada siswa, ya. Jadi inilah membuat media bahan pembelajaran menggunakan Escape yang versi 3.06. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Terima kasih. Jangan lupa untuk komen dan silahkan untuk menuliskan email, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.